Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita masuk di bab 2 yaitu statistika, di mana pada bab 2 ini di bab statistika dibagi menjadi beberapa bagian dan di video kali ini kita masuk di bagian yang keempat, yang D tentang perbedaan antara box plot, histogram, dan dot plot. Adapun tujuan dari pembelajaran pada kali ini, yang pertama nanti kalian diharapkan dapat mendefinisikan apa sih pengertian dari box plot, kemudian histogram, dan dot plot. Yang kedua, kita dapat membuat atau menggambar box plot, histogram, dan dot plot. Dan yang terakhir, nanti diharapkan kita akan sama-sama menyimpulkan apa sih perbedaan mendasar antara box plot, histogram, dan dot plot tersebut. Kemudian kita langsung ke yang pertama tentang pengertian. Pengertian untuk box plot sendiri, kemarin sudah dibahas ya, box plot merupakan visualisasi data berbentuk box atau kotak berbentuk bujur sangkar yang berisi 5 ringkasan data atau nilai observasi terkecil. Kemudian ada kuartil pertama, median atau yang kita sebut dengan kuartil kedua, kuartil ketiga, dan nilai observasi terbesar atau nilai max. Ini adalah pengertian dari box plot. Kemudian untuk histogram, histogram itu merupakan diagram batang yang saling berhimpit. Nilai data pada sumbu mendatar, kemudian untuk frekuensi itu berada pada sumbu tegak. Untuk dot plot adalah suatu grafik statistik yang menyajikan distribusi dan variabel numerik yang setiap nilai dalam data dilambangkan dengan titik. Ini adalah pengertian dari box plot, histogram, kemudian dot plot. Untuk gambarnya sendiri, ini gambar dari box plot, kemudian histogram. Histogram itu mirip sekali dengan diagram batang, tetapi grafiknya, gambarnya itu saling terhimpit atau berhimpit. Kalau diagram batang itu tidak berhimpit, kalau histogram itu saling berhimpit. Kalau untuk dot plot itu bentuknya diagram titik-titik. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Bagaimana sih cara menggambar? Untuk cara menggambar dari box plot sendiri sudah dibahas pada pertemuan lalu, yaitu yang C ya. Di sini tentang box plot itu sudah ada cara untuk menggambarnya. Jadi kalian cukup putar kembali video yang bagian C tentang box plot. Berikutnya, bagaimana sih cara menggambar histogram? Untuk menggambar histogram, yang pertama kita harus dapat menentukan tepi atas dan tepi bawah dari kelas tersebut. Di mana untuk mencari tepi bawah itu kita mengurangkan batas bawah dikurangi dengan 0,5. Kalau tepi atas itu batas atas ditambah 0,5. Langkah berikutnya setelah kita mengetahui tepi atas dan tepi bawah, maka kita menyajikan data yang diperoleh ke dalam diagram. Sumbu yang mendatar itu untuk kelas interval dan sumbu tegak untuk frekuensi. Langsung saja ke contohnya. Nah, di sini terdapat rentang nilai dalam bentuk distribusi frekuensi, ada nilai, kemudian ada frekuensinya. Kita disuruh untuk menyajikan ke dalam bentuk histogram. Maka bagaimana caranya? Langkah yang pertama, kita cari dulu tepi bawah dari masing-masing kelas. Misalkan, untuk kelas yang pertama itu kan 20 sampai 33. Maka tepi bawahnya berapa? Tepi bawahnya yaitu 20 dikurangi 0,5. Diperoleh 19,5. Kemudian untuk kelas yang kedua, 34 dikurangi 0,5. Ketemu 33,5. Dan seterusnya sampai dengan kelas yang terakhir. Batas bawahnya 90, maka tepi bawahnya 90 dikurangi 0,5. Ketemunya 89,5. Ini untuk tepi bawah itu semua batas bawah dari masing-masing kelas dikurangi 0,5. Sementara untuk tepi atas itu adalah batas atas ditambah 0,5. Untuk kelas yang pertama 33, maka jadinya 33,5, 47 jadinya 47,5,
sampai kelas yang terakhir 103 ditambah 0,5 jadinya 103,5. Setelah kita mengetahui tepi bawah dan tepi atas dari masing-masing kelas, maka kita gambarkan. Kita menggambar sumbu koordinat, ada sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita masukkan frekuensinya, karena di sini paling tinggi 4, maka kita bikin rentang dari 1 sampai dengan kira-kira di atas 4 itu berapa? Misalkan 5 atau 6. Kita tuliskan semua frekuensinya di sumbu yang tegak, kemudian untuk tepi bawah dan tepi atas itu di sumbu yang mendatar. Kalau kita lihat, misalkan di kelas yang pertama, tepi atas di kelas pertama itu juga menjadi tepi bawah di kelas kedua. Tepi atas di kelas kedua itu akan menjadi tepi bawah di kelas ketiga. Tepi atas kelas yang ketiga akan menjadi tepi bawah di kelas keempat dan seterusnya. Sehingga ini mengakibatkan gambarnya itu saling berhimpit. Ini bisa misalkan 19,5 sampai 33,5. 33,5 ini menjadi batas atas di kelas pertama dan juga menjadi batas bawah di kelas kedua. Jadi gambarnya saling berhimpit. Inilah yang membedakan antara histogram dan diagram batang. Kalau diagram batang itu gambarnya tidak berhimpit, sementara kalau histogram itu gambarnya berhimpit. Lanjut ke yang dot plot. Bagaimana cara untuk menggambar dot plot? Cara untuk menggambar dot plot yang pertama kita urutkan data dulu. Data yang ada diurutkan, kemudian dibuat tabel distribusi frekuensi, dibentuk tabel. Setelah itu kita masuk ke langkah kedua, menggambar dot plot baik secara vertikal maupun horizontal. Nah, di sini dot plot itu ada dua macam. Yang pertama bentuknya vertikal seperti ini, yang kedua bentuknya horizontal. Maka kita boleh membuat ke dalam bentuk vertikal, boleh juga membuat ke dalam bentuk horizontal. Kemudian setelah data tersebut kita mau tentukan ke dalam bentuk yang vertikal ataupun horizontal, maka untuk setiap titik pada bilangan diselesaikan dengan jumlah frekuensi yang bersesuaian. Contohnya untuk lebih memahami seperti ini. Misalkan kita punya waktu yang dibutuhkan mahasiswa dari kos untuk sampai ke kampus dalam satuan menit. Ini ada yang 2 menit, 1 menit, dan sebagainya. Maka langkah pertama kita urutkan dulu datanya. Data terendah itu berapa sih di sini? Oh, data terendah ternyata 1. Maka nanti paling kiri itu adalah 1. Tertinggi berapa? Tertinggi adalah 10. Maka di sini 10, ini 10 ya. Kurang angka 0. Jadi di sini 10. Kemudian kita lihat angka satunya ada berapa. Ternyata angka satunya ada 1. Ya sudah, maka titiknya ada 1. Kemudian lanjut lagi. Berikutnya angka berapa? Angka 2. Angka 2-nya di sini ada berapa? Angka 2-nya ada 2. Kita tuliskan ada titik sebanyak 2. Dan seterusnya sampai dengan angka ke-10. Angka 10-nya ada berapa? Oh, ada 1. Maka dari data ini bisa kita buat dot plot seperti ini bentuknya. Jadi dot plot itu sama saja dengan diagram, tetapi bentuknya itu titik. Paham ya? Jadi kita bisa lanjut ke yang ketiga, kesimpulan. Kita dapat menyimpulkan perbedaan dari box plot, histogram, dan dot plot. Apa sih yang membedakan antara box plot, histogram, dan dot plot ini? Yang pertama, untuk box plot, itu tadi merupakan data berbentuk box yang berisi 5 ringkasan data. 5 ringkasan data itu apa saja? 5 ringkasan data itu ada nilai observasi terkecil, kuartil pertama, kemudian ada kuartil kedua atau yang biasa kita sebut dengan median, kuartil ketiga, dan nilai observasi terbesar. Kemudian ada juga untuk yang kedua histogram. Histogram itu sebagai alternatif untuk menggantikan diagram batang
untuk data dengan skala kecil. Jadi histogram itu mirip dengan diagram batang, cuma berhimpit ya tadi gambarnya. Kemudian sebagai visualisasi yang menarik untuk data karena mudah dipahami dan menampilkan banyak data yang sesungguhnya sehingga memudahkan untuk interpretasinya. Ini untuk histogram. Kalau dot plot itu dapat dengan mudah kita mengetahui modus median secara langsung. Jadi nanti yang titiknya paling banyak itu adalah modusnya. Setiap observasi dinyatakan dengan sebuah titik atau dot, sehingga terlihat jelas. Visualisasi untuk data yang berukuran kecil dan bernilai diskrit. Jadi khusus untuk dot plot itu untuk data-data yang kecil. Tidak boleh kalau datanya terlalu banyak, apakah bisa dibuat dalam bentuk dot plot? Sebenarnya bisa, tetapi ini sangat merepotkan. Jadi dot plot ini lebih baik digunakan untuk data-data dalam skala kecil. Dan di sini ada ketentuan bernilai diskrit. Diskrit itu apa sih? Diskrit itu adalah berbentuk bilangan bulat. Jadi bentuknya langsung bilangan bulat, tidak pecahan. Itu namanya diskrit, memiliki nilai tetap dan tak bisa dibagi. Bisa dihitung namun tak bisa diukur. Itu adalah data bernilai diskrit. Kalau box plot itu berisi 5 ringkasan data, histogram itu mirip dengan diagram batang tetapi berhimpit. Kalau dot plot itu berbentuk titik dan hanya untuk data-data yang berukuran kecil. Itu ya kesimpulan perbedaan antara box plot, histogram, dan dot plot. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan di dalam kelas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.